Namaku Karina. Dulu, aku adalah penawar bagi hati yang remuk. Aku menikahi Arya setelah ia hancur ditinggalkan oleh Riana, wanita yang kini berdiri di sisinya sebagai istri kedua. Riana, mantan pacar Arya, memilih pria yang lebih mapan, Dito, 11 tahun lalu. Arya terpuruk, dan aku, dengan kesabaran dan cinta yang tulus, membantunya bangkit. Kami membangun segalanya dari nol. Rumah, karir, dan sebuah pernikahan yang kukira kokoh, yang sebentar lagi akan sempurna dengan kehadiran anak pertama kami. Namun, cinta ternyata tidak sekuat kenangan. 2 bulan lalu, Riana kembali. Ia menjanda, bangkrut, dan entah bagaimana, berhasil menemukan Arya yang tengah berada di puncak karirnya. Riana pandai memainkan peran. Ia memanfaatkan rasa bersalah Arya dan ilusi romansa masa muda. Aku yang sedang hamil 8 bulan, terlalu sibuk mempersiapkan kamar bayi, hingga tak menyadari retakan mulai menjalar di fondasi rumah kami. Pengkhianatan itu datang dengan keheningan yang mematikan. Aku menemukannya bukan dari air mata atau pengakuan bersalah, melainkan dari tumpukan dokumen yang disembunyikan di laci kerjanya. Surat cerai Riana, bukti transfer uang dalam jumlah besar dari rekening Arya, dan yang paling menyakitkan, selembar akta nikah siri yang menyatakan bahwa Arya dan Riana telah resmi menikah di luar kota, tanpa sepengetahuanku. Dunia seakan membeku. Dokter menyarankan aku untuk tenang demi kandungan, tetapi hatiku menolak untuk hancur. Bukan air mata yang keluar, melainkan keputusan dingin yang terbentuk di benakku. Rasa sakit itu bertransformasi menjadi tekad. Arya bukan lagi suamiku. Ia adalah musuh yang mengancam masa depan anakku. Hari ini adalah puncak kebohongan mereka. Pesta perayaan pernikahan mereka yang digelar mewah di sebuah ballroom hotel bintang 5. Aku tahu Arya menggunakan alasan, pesta bisnis, agar aku tidak curiga. Ia tidak tahu bahwa aku sudah tahu segalanya. Aku berdiri di depan pintu masuk ballroom, mengenakan gaun malam berwarna safir yang dirancang khusus untuk menyembunyikan kehamilan besar 8 bulan ini dengan anggun. Aku menyisir rambutku ke atas, membiarkan leherku memanjang, menonjolkan kalung berlian yang ia hadiahkan padaku saat ulang tahun pernikahan kelima kami. Aku datang sendirian, tanpa pengawal, tanpa drama. Ketika aku melangkah masuk, alunan musik orkestra mendadak terasa sumbang. Semua mata tertuju padaku. Arya yang berdiri di pelaminan dengan tuxedo putihnya, seketika pucat pasi. Riana, dalam balutan gaun pengantinnya yang berlebihan, awalnya menyeringai penuh kemenangan, sebelum wajahnya berubah menjadi ketakutan saat melihat tatapan mataku yang kosong. Aku berjalan perlahan, lurus menuju pelaminan, melewati karangan bunga dan meja-meja bundar, menciptakan koridor keheningan yang mencekam. Aku berhenti tepat di depan mereka. Arya tergagap, mencoba meraih tanganku. "Karina, apa yang kamu lakukan di sini?" Aku mengabaikan sentuhannya. Mataku hanya tertuju pada Riana. "Selamat, Riana," ucapku dengan suara rendah dan jelas. Hanya cukup didengar oleh mereka berdua. "Gaunmu indah. Aku harap kamu menikmati bulan madu yang sangat singkat ini." Aku mengeluarkan sebuah amplop tebal dari tas kecilku dan meletakkannya di atas meja persembahan. Itu adalah hadiah pernikahan dariku. Salinan perjanjian pranikah kami yang diperkuat dengan berkas-berkas pengajuan gugatan cerai dan pembekuan sebagian besar aset perusahaan yang kudirikan bersamanya. "Hadiah dariku," bisikku, melengkungkan senyum dingin yang tulus. "Mulai hari ini, kalian berdua tidak akan pernah lagi merasakan kedamaian. Kebahagiaan ini hanya pinjaman, dan aku datang untuk menagihnya. Semoga hidup kalian dipenuhi keburukan dan sengsara." Tanpa menunggu reaksi mereka, aku berbalik dan berjalan keluar dari ruangan itu seanggun saat aku masuk. Di belakangku, kudengar suara Arya memanggil namaku, dan kehebohan yang mulai pecah. Tapi semuanya sudah tidak penting. Saat pintu ballroom tertutup, aku merasakan beban di perutku, beban hidup baru, dan beban tekad yang jauh lebih berat. Ini bukan tangisan kekalahan. Ini adalah tekad seorang istri yang berjanji akan membalas dendam demi anaknya. Babak penderitaan mereka baru saja dimulai. Karina kembali ke rumah yang kini terasa dingin dan terlalu luas. Namun,
Ia tidak sendiri. Seminggu setelah konfrontasi di pesta pernikahan itu, ia melahirkan seorang putra yang diberi nama Dewa. Momen kelahiran Dewa menjadi titik balik. Melihat wajah polos anaknya, yang berhak mendapatkan masa depan yang terjamin, api dendam Karina berubah menjadi baja yang ditempa. Anak itu adalah segalanya, dan ia akan memastikan tidak ada bayangan pengkhianatan yang mengganggu kebahagiaan mereka. Karina, seorang lulusan hukum yang cerdas dan berperan besar dalam membangun kerajaan bisnis Arya, bergerak cepat. Ia memanggil pengacara terbaik yang ia kenal, bukan untuk sesi tangisan emosional, melainkan untuk rapat strategi yang dingin dan terperinci. Langkah pertama adalah memutus suplai oksigen finansial. Berkat perjanjian pranikah yang ia buat dengan matang, suatu hal yang Arya anggap remeh saat itu, Karina memiliki hak penuh atas 60% saham perusahaan inti mereka yang bergerak di bidang properti dan investasi. Tanpa menunggu proses pengadilan penuh, ia menggunakan klausul kepemilikan saham mayoritas dan jabatan direktur utama yang masih ia pegang secara legal untuk melakukan restrukturisasi mendadak. Arya menemukan dirinya dikunci dari akun-akun utama perusahaan. Kartu kredit perusahaannya diblokir. Laporan audit internal yang diinisiasi Karina mengungkapkan adanya penarikan dana besar-besaran yang Arya gunakan untuk membiayai pesta pernikahan dan membelikan Riana hadiah, sebagai penggelapan dana yang belum terverifikasi, yang secara efektif membekukan sisa asetnya. Secara legal, Arya kini hanya memiliki sisa 40% saham yang tidak berdaya, dan itu pun sedang dalam sengketa pembagian harta Gonogini. Kehancuran bisnis adalah target utama. Karina menggunakan koneksi lamanya. Ia menelepon Bima, seorang direktur bank tempat Arya mengajukan pinjaman proyek besar. Karina tidak meminta Bima membatalkan pinjaman, ia hanya mengingatkan Bima tentang risiko likuiditas perusahaan pasca restrukturisasi dan skandal etik yang melibatkan perselingkuhan. Dalam hitungan hari, bank meminta jaminan tambahan atau pembayaran dipercepat. Proyek-proyek Arya macet. Di rumah barunya yang kecil, Riana mulai menunjukkan warna aslinya. Ia adalah wanita yang menikahi status, bukan cinta. Tekanan finansial membuat sifat materialistis Riana muncul ke permukaan. Ia tak bisa menerima hidup yang tiba-tiba berubah menjadi mediocre. Kamu bilang kamu sukses. Kenapa kita harus makan mie instan lagi? Lebih baik aku hidup dengan Dito yang miskin daripada hidup dengan kamu yang bangkrut. Teriak Riana suatu malam, percekcokan pertama mereka yang sengit. Arya, yang kini harus berhadapan dengan tuntutan hukum dan masalah bisnis yang menumpuk, mulai merasa tercekik. Ia menyadari Riana bukanlah penawar luka seperti Karina, melainkan racun yang memperparah penderitaannya. Pukulan terakhir di bab ini adalah pukulan sosial. Karina tidak pernah membuat unggahan drama di media sosial. Sebaliknya, ia menyebarkan narasi melalui jalur profesional, email formal kepada rekanan bisnis dan surat klarifikasi kepada pemegang saham yang menjelaskan bahwa perceraian ini disebabkan oleh pelanggaran etika serius dari pihak Arya yang berujung pada kerugian finansial perusahaan. Dalam waktu sebulan, Arya dan Riana berubah dari pasangan yang dielu-elukan menjadi paria. Klien-klien menjauhi Arya, dan undangan sosial berhenti berdatangan. Mereka hidup dalam isolasi yang diciptakan dengan indah oleh tangan dingin Karina. Riana marah pada Arya karena telah menghancurkan citranya, sedangkan Arya mulai terperangkap dalam penyesalan yang membakar. Ia mulai memahami, ancaman Karina di hari pernikahan bukanlah gertakan kosong, melainkan janji yang kini terwujud dalam bentuk kehancuran yang senyap dan terencana. Karina belum selesai. Setelah kehancuran finansial di bab 2, kehidupan Arya dan Riana kini diwarnai kegetiran. Mereka terpaksa pindah ke apartemen kecil yang jauh dari kemewahan yang dulu Riana nikmati. Riana, yang selalu terbiasa dengan gaya hidup kelas atas, tidak tahan. Ia mulai menyalahkan Arya habis-habisan, meratapi hilangnya status sosial dan harta. Seharusnya kamu tidak pernah melibatkan diri dengan bisnis konyol itu. Semuanya hancur gara-gara mantan istrimu yang gila, raung Riana. Padahal, Rianalah yang meninggalkan Arya demi harta, dan kini ia kembali menjadi sumber kehancuran Arya. Karina, yang memantau pergerakan mereka melalui koneksi dan jaringan informasi yang solid, tahu betul kelemahan Riana,
keserakahan dan obsesi pada kemewahan instan. Karina memutuskan ini adalah saatnya memasang jerat yang lebih mematikan, menjebak mereka dengan godaan kekayaan semu. Melalui perantara yang tidak terhubung langsung dengannya, seorang rekan lama yang berutang budi pada Karina, sebuah proposal bisnis menggiurkan mampir ke telinga Riana. Itu adalah skema investasi fiktif, menjanjikan keuntungan ganda dalam waktu singkat dengan dalih proyek ekspor komoditas langka. Riana langsung terperangkap. Matanya bersinar lagi membayangkan gelang emas dan tas bermerek yang bisa ia beli. Ia melihat ini sebagai jalan pintas untuk lepas dari kehidupan sengsara bersama Arya. Ia meyakinkan Arya dengan paksa, merayunya dengan rayuan masa lalu dan janji bahwa ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk kembali kaya. Arya sebenarnya curiga, nalurinya sebagai pebisnis berteriak bahaya, tetapi ia sudah terlalu lemah dan tertekan. Kehilangan harga diri di mata Riana membuatnya ingin membuktikan diri. Ia akhirnya menyerahkan sisa uang likuid terakhirnya, dan bahkan meminjam sejumlah besar dari kenalan lamanya, menempatkan semua yang ia miliki ke dalam jebakan yang Karina atur. Tentu saja, investasi itu lenyap tanpa jejak dalam waktu 2 minggu, meninggalkan Arya dan Riana dalam lilitan utang besar yang ditagih oleh pihak-pihak yang agresif, yang lagi-lagi bekerja secara tidak langsung di bawah kendali Karina. Krisis ini membawa Arya ke titik terendah. Ia duduk sendirian di apartemen sewaan mereka, memandangi foto pernikahannya dengan Karina dan Dewa yang baru lahir. Ia membandingkan ketenangan, martabat, dan rasa hormat yang ia dapatkan saat bersama Karina, dengan kekacauan, hinaan, dan kehancuran yang ia alami bersama Riana. Penyesalan itu datang menghantamnya, bukan sebagai kesedihan, melainkan sebagai rasa jijik pada dirinya sendiri. Sementara Arya terpuruk, Riana, sesuai kelemahannya, kembali melarikan diri. Ia merasa Arya tidak berguna lagi dan hanya menjadi beban utang. Riana mencoba mencari pria kaya lain, menghilang tanpa meninggalkan pesan, meninggalkan Arya sendirian untuk menghadapi semua penagih utang dan konsekuensi hukum dari investasi fiktif itu. Dalam keputusasaan, Arya memberanikan diri. Ia menelepon nomor lama Karina. Karina mengangkatnya. Suara Arya terdengar serak dan memohon maaf. Mencoba menjelaskan penyesalannya, bahkan menyebut-nyebut Dewa. Karina mendengarkan semua pengakuan itu dalam diam, tanpa emosi. Ketika Arya selesai, Karina menjawab dengan nada yang datar dan profesional, seolah-olah berbicara dengan seorang klien yang gagal bayar. Maaf, Arya. Kamu tidak bisa menukar penyesalan dengan masa depan anakku. Hubungan kita sekarang hanya sebatas ibu dari Dewa dan ayah biologisnya. Semua komunikasi hanya akan melalui pengacaraku, terkait dengan tunjangan Dewa, katanya. Dan Riana? Tanya Arya lirih, berharap setidaknya ia bisa berbagi penderitaan ini dengan Karina. Siapa Riana? Balas Karina. Suara dinginnya memuat ejekan yang menghancurkan. Aku tidak tertarik pada sampah yang kamu pilih. Kamu membuat pilihan. Sekarang, jalani konsekuensinya. Pintu untukmu telah lama tertutup. Karina menutup teleponnya. Di tangannya, telepon genggam itu terasa ringan. Jauh lebih ringan daripada beban dendam yang kini hampir terlunasi. Ia tahu, dengan Riana yang melarikan diri dan Arya yang tenggelam dalam utang, babak terakhir kehancuran total sudah diambang mata. Setelah Riana kabur, meninggalkan Arya dengan tumpukan utang dari skema investasi fiktif yang diatur Karina, hidup Arya berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Penagih utang, yang dipersenjatai dokumen hukum yang rapi, mulai mengancam dan menyita aset-aset pribadinya yang tersisa. Arya tidak punya jalan keluar. Reputasinya hancur, kekayaannya lenyap, dan ia terpaksa meninggalkan apartemen kecilnya, hidup luntang-lantung. Takdir, atau lebih tepatnya, rencana Karina, mempertemukan kembali Arya dan Riana dalam situasi yang menyedihkan. Riana gagal menemukan pria kaya baru. Ia hanya berhasil bertahan hidup dari pekerjaan serabutan yang ia benci. Mereka bertemu kembali secara tidak sengaja di sebuah rumah kos kumuh, tempat Arya mencoba bersembunyi. Pertemuan itu jauh dari romantis. Tidak ada lagi janji-janji atau gairah masa lalu. Yang tersisa hanyalah dua orang yang saling menyalahkan atas penderitaan mereka.
Mereka dipaksa hidup bersama karena tidak ada pilihan lain. Pernikahan siri yang mereka banggakan telah menjadi neraka. Mereka tidur di lantai yang sama, berdebat tentang remah-remah makanan, dan saling melemparkan hinaan yang menyakitkan. Keburukan dan kesengsaraan yang diucapkan Karina di hari pernikahan kini menjadi realitas sehari-hari. Klimaks datang ketika semua masalah hukum akibat jebakan utang itu mencapai titik akhir. Baik Arya maupun Riana dipanggil untuk dimintai keterangan terkait penipuan investasi. Mereka duduk di kantor polisi, kotor, lelah, dan diliputi ketakutan. Pada saat itulah, pintu ruangan terbuka, dan Karina masuk. Ia tidak datang sebagai pelapor atau saksi. Ia datang sebagai sosok yang memancarkan kekuasaan dan ketenangan. Ia didampingi oleh pengacara pribadinya yang berkelas. Arya dan Riana terkejut melihat Karina. Rasa malu dan dendam berbaur di wajah mereka. "Karina, kamu, apa yang kamu inginkan sekarang? Kami sudah tidak punya apa-apa lagi," desis Arya. Suaranya lemah. Karina tersenyum. Senyum yang dingin dan mematikan. Jauh lebih menakutkan daripada kemarahan. Ia melangkah maju. Tangannya memegang tas kulit mahal. "Aku datang untuk menutup babak ini," katanya. Matanya yang tajam menatap lurus ke arah Riana, kemudian beralih ke Arya. "Kalian selalu berpikir bahwa kehancuran kalian adalah kebetulan, akibat nasib buruk, atau mungkin ulah istri gila yang emosional." Riana mencoba membantah. "Memang kamu yang menghancurkan kami." Karina tertawa pelan. "Aku? Ya, itu benar. Tapi aku tidak melakukannya dengan amarah. Riana. Aku melakukannya dengan logika dan perencanaan yang matang. Aku adalah orang yang memotong urat nadi keuanganmu, yang membuat bank-bank memanggil pinjaman Arya. Aku yang menyebarkan kebenaran etik di antara rekan-rekanmu, dan yang paling penting, ia berhenti, mencondongkan tubuh ke depan. Aku yang mendalangi skema investasi fiktif itu." Wajah Riana dan Arya seketika membeku dalam realisasi yang mengerikan. Karina menarik napas. "Aku membiarkan kalian berdua menghancurkan diri sendiri. Riana, kamu serakah. Jadi aku menawarkan emas palsu. Arya, kamu lemah dan pengecut. Jadi aku membiarkanmu tenggelam dalam penyesalanmu sendiri." Karina meletakkan sebuah dokumen di atas meja. "Gugatan cerai resmi kita sudah selesai. Aku mendapatkan hak asuh penuh atas Dewa dan juga aset yang sah menjadi milikku. Kalian tidak akan pernah lagi mengganggu kehidupan Dewa." Ketakutan Riana dan Arya kini bercampur dengan kekalahan total. Mereka menyadari bahwa mereka bukan hanya kalah dalam konflik, tetapi telah dimainkan dalam permainan catur yang mereka bahkan tidak sadari tengah mereka mainkan. Penderitaan yang kalian alami, yang kalian sebut kesengsaraan, itu bukan takdir. Itu adalah harga atas pengkhianatanmu terhadap kesetiaan dan komitmen. Sekarang, nikmati hasilnya. Tutup Karina. Suaranya seperti bilah es. Karina meninggalkan mereka berdua, yang kini hanya bisa saling pandang dengan tatapan kosong dan penuh penyesalan. Mereka telah menyentuh dasar kehancuran, dan mereka tahu, tidak ada jalan kembali. Misi Karina telah selesai. Setelah konfrontasi terakhir di kantor polisi, di mana Karina secara resmi menutup babak pernikahannya dan mengungkapkan perannya sebagai dalang di balik kehancuran Arya dan Riana, ia merasa hampa, namun lega. Dendam telah tuntas, tetapi tujuannya yang sebenarnya, melindungi Dewa, baru dimulai. Karina menyelesaikan semua proses hukumnya dengan cepat dan tanpa hambatan. Dengan bukti pengkhianatan Arya, pelanggaran etika di perusahaan, dan fakta bahwa Arya serta Riana terlibat dalam skema investasi fiktif, walaupun mereka adalah korban dari jebakan Karina, pengadilan memutuskan dengan tegas. Karina mendapatkan hak asuh penuh atas Dewa dan kontrol penuh atas aset-aset sah yang telah ia bangun. Tuntutan tunjangan Dewa diatur, tetapi sisanya, Arya harus bertanggung jawab atas konsekuensinya sendiri. Arya dan Riana, yang kini tak punya apa-apa selain rasa saling benci, menghadapi tuntutan hukum dari kreditor dan pihak-pihak yang terlibat dalam investasi fiktif itu. Mereka akhirnya menghilang dari lingkaran sosial dan profesional Karina. Kabar terakhir yang terdengar adalah bahwa Arya dipenjara singkat karena keterlibatannya, tanpa ia sadari, dalam penipuan utang,
Dan Riana kembali ke kehidupannya yang paling bawah, hidup serba kekurangan dan terus menyalahkan orang lain. Bagi Karina, mereka berdua tidak lagi penting. Mereka hanyalah masa lalu yang harus disingkirkan agar masa depan Dewa bisa cerah. Karina mengalihkan seluruh fokus, kecerdasan, dan energinya untuk membesarkan Dewa. Ia merestrukturisasi total perusahaannya, membersihkan nama dari skandal, dan membuktikan dirinya sebagai direktur tunggal yang jauh lebih kompeten. Bisnisnya berkembang pesat, dan ia kembali dihormati di kalangan profesional. Hidup Karina kini dipenuhi tawa dewa, kesibukan positif, dan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan uang. 1 tahun berlalu. Karina duduk di teras rumah barunya yang tenang, memandangi Dewa yang asyik bermain. Ia merenungkan perjalanannya. Ia telah berhasil membuat Arya dan Riana hidup dalam keburukan dan sengsara, seperti yang ia janjikan. Ia membalas dendam bukan karena ia ingin mereka mati, tetapi karena ia ingin mereka memahami harga dari pengkhianatan. Itu adalah proses yang kotor, dingin, dan kejam, tetapi itu adalah jalan satu-satunya agar ia bisa menutup babak itu sepenuhnya. Kini, Karina merasa bebas. Kekuatan yang ia temukan saat merencanakan kehancuran mereka telah mengukuhkan dirinya sebagai wanita yang tak mudah dipatahkan, tetapi ia menyadari bahwa kekuatan sejati bukanlah pada kemampuan untuk menghancurkan, melainkan pada kemampuan untuk membangun kembali dan memaafkan dirinya sendiri karena telah membiarkan dendam menguasai sesaat. Ia telah membayar lunas hutang rasa sakitnya. Kebahagiaannya saat ini adalah kebahagiaan yang sejati, bukan euforia karena kemenangan, melainkan kedamaian yang lahir dari penerimaan diri dan cinta tanpa syarat kepada Dewa. Karina bangkit dan berjalan menghampiri putranya. Dewa. Ia memeluknya erat. Bayangan Arya dan Riana tidak lagi menghantuinya. Cerita mereka telah selesai. Cerita Karina dan Dewa, penuh harapan dan masa depan yang cerah, baru saja dimulai. Ia telah membuktikan bahwa kebahagiaan sejati tidak dapat dicuri oleh siapapun, dan ia berhak mendapatkannya.